wabarakatuh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Tuh, siap Ulil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Tes. Ya, silakan Ibu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Ya, ini semuanya di unmute. Oh, iya. Oh ya. Pantas nih. Biar nggak ini nanti. Biarin ya. Oke, baiklah. Alhamdulillah, wa syukurillah. Pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan mengikuti kegiatan webinar yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. KDRT dari aspek hukum dan penguatan psikologis bagi korban KDRT. Baiklah, kita akan menginjak acara pertama yang merupakan sambutan sekaligus pembuka oleh Ibu Dr. Sefriani MAG selaku Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang. Kepada Ibu Sefriani, waktu kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Bu Moderator ya, Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat ya, Bapak Ibu semua ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, terutama yang menginisiasi ya kegiatan ini, yaitu Ibu Dr. Siti Rohmiatun dan Pak Iredo Fani Reza bersama mahasiswa bimbingannya tentunya ya. Dan kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu DPL ya. Dan tentu ada juga mahasiswa kita yang hadir di sini ya, mahasiswa KKN dan seterusnya. Dan juga ada Bapak Ibu dosen yang mungkin belum menjadi DPL untuk saat ini ya, yang bersedia hadir. Terima kasih ya sudah menyempatkan untuk mengikuti acara ini. Saya lihat judulnya ya, judul kegiatan ini adalah sangat penting ya. Bahkan kalau di grup DPL itu sudah dibahas juga tadi malam, itu sangat siru ya.
Nah, ini judulnya dampak pandemi COVID-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga KDRT dilihat dari aspek hukum, dan mungkin Pak Iredonya dari psikologi ya. Nah, ini bahasan ini menurut saya sangat urgent juga karena memang selama ini sepanjang kegiatan KKN 73 ini yang segabung dengan pelaksanaan PKM DPL 73 tahun 2020 ini dalam konteks tetap berbasis riset dan pengembangan potensi lokal berkarakter pandemi COVID-19 ini, itu baru ini yang mengangkatkan tema tentang KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Isu ini sebenarnya juga sering dibahas oleh kelompok-kelompok, misalnya kalau di LP2M itu ada yang disebut dengan kelompok PSGA ya, dan kemudian kelompok-kelompok Komnas Perempuan, penggerak perempuan dan seterusnya. Isu ini menjadi santer ketika kita dengar misalnya selama pandemi COVID-19 ini ada PHK, kemudian bagaimana dampaknya terhadap kehidupan berumah tangga, kemudian kehidupan ekonomi dan seterusnya. Kemudian juga dampak pandemi ini terhadap dari kehidupan ekonomi itu juga tentu berdampak kepada hubungan ya antara individu-individu yang ada di dalam keluarga itu. Nah, tentu dampaknya tidak hanya kekerasan fisik gitu ya, tentu juga ada kekerasan psikis. Nah, kekerasan fisik ya tentu sebagaimana yang kita pahami ya, berdampak mungkin kepada fisik, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki misalnya, sebagaimana yang kita lihat di pemberitaan sehari-hari. Karena sebetulnya kita juga tidak bisa menganggap sepele hubungan-hubungan antara COVID-19 ini dengan ekonomi dan juga dengan mobilisasi kehidupan masyarakat kepada KDRT dalam rumah tangga. Karena begitu ada tekanan ekonomi, KDRT pun mau tidak mau kadang-kadang secara tidak langsung juga muncul gitu. Kemudian tekanan-tekanan selama ini tidak berkumpul di dalam rumah tangga, anak-anak yang jauh dan seterusnya, kemudian berkumpul, tekanan-tekanan bekerja di rumah, work from home, mungkin fasilitas yang kurang memadai itu juga bisa membuat kondisi stres dan memicu juga KDRT. Tapi mudah-mudahan DPL di sini tidak ada yang sampai kapal pecah ya, piring melayang dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi ini saya kira sudah sangat tepat ya, pakar kita ya di bidang hukum ada Bu Siti, kemudian ada Pak Iredo yang akan menjelaskan mungkin lebih kepada aspek psikis ya. Karena sebetulnya KDRT itu kan tidak hanya fisik saja ya. Bahkan KDRT yang sangat mengerikan juga, yang membuat tertekan mental dan perasaan, yang membuat seseorang menjadi minder, terkungkung dan seterusnya, itu juga adalah KDRT dalam hal psikis. Bahkan mungkin dalam banyak teori ada juga yang berkembang KDRT itu dalam bentuk kata-kata. Jadi kata-kata verbal itu juga bisa membuat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ibarat kata pepatah ya, kata-kata itu bagaikan pedang ya, yang menusuk bahkan diingat orang sampai lama gitu. Dan orang pun kadang-kadang sulit untuk memberikan maaf deh. Ini terkait dengan konteks psikis juga. Tapi tentunya kegiatan ini karena merupakan inisiasi dari dosen DPL kita, dosen pembimbing lapangan, yang merupakan kegiatan yang segabung ya dengan PKM, DPL
dengan KKN mahasiswa, maka tentu saya selaku Ketua LPDM sangat mensupport sekali kegiatan ini karena dapat memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada kita semua, minimal memberi apalah disebut ya, mencas diri sendiri, introspeksi diri sendiri, kemudian memberikan inspirasi buat kawan-kawan dosen yang lain dan juga buat para mahasiswa untuk membuat video-video pencerahan yang terkait dengan KDRT dan hubungannya dalam konteks pandemi ini. Saya kira itu pengantar singkat dari saya, sekaligus mengantarkan terhadap pendalaman kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini insya Allah dari awal sampai akhir bermanfaat adanya dan narasumber mampu memancing diskusi yang lebih semarak tentunya sampai akhir. Dan demikian acara ini secara resmi saya nyatakan dibuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke moderator ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Syafriani dalam kesibukannya, sela-sela kesibukannya masih memberikan waktu untuk membuka acara pada hari ini. Alhamdulillah, untuk mendapatkan berkah pada kegiatan hari ini telah hadir di antara kita Ustadz Bito Purnomo LCMA yang akan membacakan doa pembuka. Kepada Ustadz Bito Purnomo, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau rahmati dan perpisahan nantinya perpisahan yang Kau lindungi dan Kau naungi. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, idfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal ghalaa'a wal fahshaa'a wal munkar was-suyuf al-mukhtalifah wasyadaa'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah wabah penyakit ya Allah dari bangsa kami dan lindungilah keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi dari segala fitnah dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Berikan kami ya Allah ilmu, pencerahan yang Engkau berkahi untuk menjalani hidup ini sesuai dengan arahan dan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa tersebut memberikan berkah kepada kita semua dan juga kepada Ustadz Bito dan keluarga. Baiklah, menginjak acara inti, kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita, Ibu Dr. Hajah Siti Rahmiatun, SHM Hum, yang merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kepada Ibu Dr. Hajah Siti Rahmiatun SHM Hum, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Moderator, Bu Reni Kurniasari, MPDI. Kemudian yang kami hormati Ibu Ketua LP2M UIN Raden Fatah, Ibu Dr. Syafriani MAG.
Juga yang kami hormati senior-senior kami, Prof. Holidi, kemudian Prof. Burlian, Pak Faisal Burlian, kemudian ada Pak Zuhdi tadi, kemudian rekan-rekan sesama dosen di Fakultas Syariah, ada beberapa, Bu Jumana, terima kasih sudah menyempatkan diri, kemudian Bu Upi, Ibu Holida, dan lain-lain. Kemudian juga sepertinya ada yang dari jauh ini PPT Provinsi Jatim. Assalamualaikum, terima kasih telah bergabung. Kemudian rekan-rekan dari fakultas lain yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu, dan adik-adik mahasiswa sekalian yang sedang melaksanakan program KKN. Baik, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita masih bisa mengadakan diskusi secara online dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya isu KDRT ini merupakan isu lama, ya, isu lama. Dan fakta data KDRT ini undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, undang-undang tentang penghapusan KDRT, sepertinya tidak ngaruh. Ada undang-undang pun masih tetap jumlahnya juga tidak berkurang seperti itu. Walaupun memang KDRT ini sangat kompleks sekali permasalahannya. Kemudian ditambah dengan situasi pandemi sekarang ini, adanya COVID-19 yang datang secara tiba-tiba, akhirnya memaksa pemerintah kita mengeluarkan beberapa kebijakan. Mohon maaf, share screen-nya, Ulin. Menunggu ininya dulu Bapak Ibu sekalian. Bermacam-macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 ini, dengan adanya seperti pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota, dan juga di instansi-instansi seperti perkantoran, termasuk UIN Raden Fatah menerapkan WFH, work from home, dan tentunya ini akan memberikan berbagai dampak gitu. Ya, terima kasih. Memberikan berbagai dampak yang bermacam-macam, dampak kesehatan, dampak keuangan pasti, kemudian dampak ekonomi, bahkan nyaris kita ini seperti hampir terjadi resesi yang kedua seperti itu. Para pakar ekonomi mengatakan seperti itu. Kemudian baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini ada video, tapi sepertinya ada miss. Baik, adanya pandemi COVID-19 yang memberikan berbagai dampak, ya, termasuk mungkin yang akan saya soroti adalah dampak ekonomi, di mana banyak terjadi seperti PHK, kemudian juga berkurangnya penghasilan, dan juga hilangnya penghasilan. Itu dialami oleh sebagian besar masyarakat dengan berbagai jenis. Ada yang berkurang penghasilan, ada yang hilang penghasilan, juga ada yang mengalami PHK.
Kemudian angka jumlah PHK ini yang dilaporkan secara resmi ke Menaker ya. Ini ada sampai batas bulan Juni 2020 ada 3,05 juta pekerja. Kemudian yang dilaporkan oleh Kadin itu 6,4 juta orang mengalami PHK. Kemudian dari Asosiasi Tekstil 2,1 juta orang. Dari Organda 1,4 juta orang, kemudian dari Asosiasi Alas Kaki dan Elektronik itu 250.000 orang. Kemudian tentunya dampak ekonomi ini akan akhirnya akan bermuara menjadi pemicu faktor kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun jauh sebelum terjadinya pandemi pun berdasarkan riset juga antara lain pemicunya adalah faktor ekonomi. Di luar faktor-faktor yang lain banyak ya yang memicu terjadinya KDRT. Kemudian data kekerasan yang dilaporkan ke Kementerian PPA ya, berdasarkan data real time pada tanggal 14 Juli pukul 22.30. Jumlah kekerasan yaitu 6.716 kasus. Kemudian korban laki-laki berjumlah 1.370 dan korban perempuan 5.417. Jadi korbannya sebagian besar adalah perempuan. Kemudian dari data di atas dipilah-pilah lagi, ternyata jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian sebagian besar adalah terjadi pada lingkup rumah tangga, yaitu sebesar 2.905. Kemudian berikutnya lain-lain justru menempati angka kedua. Kemudian ada di fasilitas umum, tempat kerja dan sebagainya. Tapi mayoritas kekerasan itu terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Kemudian jika dilihat dari jumlah korban berdasarkan tempat kejadian, ternyata juga lagi-lagi yang paling tinggi angkanya adalah terjadi di dalam lingkup rumah tangga, jumlah korbannya. Jadi berbanding lurus dengan tempat kejadian tadi, 3.888. Kemudian jika dilihat dari pelaku berdasarkan hubungan, ternyata angka yang paling tinggi adalah 1.081 kasus. Itu adalah suami istri. Jadi hubungan suami istri. Kemudian disusul dengan ada hubungan pertemanan, ada pacar, kemudian hubungan keluarga atau saudara, ada rekan kerja, ada tetangga dan sebagainya. Kemudian dilihat dari pelaku berdasarkan jenis kelamin. Jadi pelaku yang mayoritas adalah ya laki-laki 3.803, kemudian pelaku perempuan 508. Kemudian dilihat dari jenis layanan yang diberikan kepada korban, yaitu berupa layanan pengaduan. Kemudian berikutnya adalah layanan kesehatan, kemudian layanan bantuan hukum, layanan penegakan hukum, layanan rehabilitasi sosial, kemudian reintegrasi sosial, dan sebagainya. Kemudian berikut ini adalah data tentang jenis kekerasan yang dialami oleh korban. Ternyata yang mendominasi adalah kekerasan fisik itu sebesar 2.246. Kemudian disusul dengan urutan kedua adalah kekerasan seksual 1.984 kasus. Kemudian kekerasan psikis. Selanjutnya adalah trafficking, kemudian ada juga penelantaran. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik mahasiswa yang kami sayangi, barangkali untuk rekan-rekan dosen atau senior-senior kami barangkali sudah
sudah sangat paham tentang KDRT. Tapi barangkali ini penting untuk adik-adik mahasiswa yang sedang berada di tengah-tengah masyarakat ya. Barangkali apa sih sebenarnya KDRT itu? Ini perlu kami sampaikan agar nanti bisa ditularkan gitu, memberikan pemahaman di masyarakat sekitarnya. Untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen barangkali juga ya semacam refreshment ya, mengingat-ingat kembali seperti itu, apa sih sebenarnya KDRT itu. Ulil, ini yang ini bisa tidak diinikan ya, menutupi ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Apa sih sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu? Nah, ini sudah dijelaskan di dalam pasal 1 Undang-Undang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu menjelaskan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ya, di sini disebut terutama perempuan karena faktanya memang korbannya kebanyakan adalah perempuan. Kemudian tujuan dari penghapusan KDRT yaitu adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kemudian melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Berikutnya, bentuk-bentuk KDRT itu undang-undang menetapkan ada 4 bentuk, walaupun para ahli masih menambahkan bentuk-bentuk yang lain. Undang-undang mengatur ada 4 bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kemudian lingkup yang dimaksud lingkup rumah tangga, siapa saja yang bisa dikategorikan masuk anggota rumah tangga, yaitu keluarga inti, suami, istri, dan anak. Kemudian orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga tersebut, dengan suami istri tersebut. Kemudian karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Kemudian juga termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Jadi selain ada hubungan keluarga inti, ditambah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan persusuan, pengasuhan, perwalian, dan lain-lain. Juga orang lain, tetapi ada persyaratan, yaitu yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Kemudian penyebab KDRT. Nah, ini barangkali ini yang hanya bisa saya simpulkan, mungkin di luar ini juga masih ada, yaitu adanya laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi setara. Kemudian masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani, tanpa ampun. Kemudian KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi, relasi suami istri. Kemudian juga pemahaman keliru terhadap ajaran agama sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri, terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak, kemudian adanya pengangguran dan kemiskinan. Nah, ini barangkali masih debatable juga ya. Kemudian akibat, ini kemungkinan akibat yang bisa saja diderita oleh korban KDRT, yaitu terjadinya stres, trauma, gangguan jiwa, bunuh diri, kemudian ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilang rasa percaya diri, kemudian fobia, cedera berat, cedera ringan, cacat, terganggu daya pikirnya, kemudian gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, kemudian juga yang terparah adalah terjadinya kematian.
Nah, di dalam Undang-Undang KDRT ini juga mengatur mengenai hak-hak korban, yaitu untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya yang terkait di dalam sistem peradilan pidana. Kemudian juga memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban, kemudian juga berhak memperoleh pendampingan dari pekerja sosial, bantuan hukum, kemudian juga pelayanan dari bimbingan rohani. Peran serta masyarakat. Ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan yang pertama adalah untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, kemudian memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa insya Allah kita berusaha tidak menjadi korban. Tetapi posisi kita adalah barangkali di sini peran serta kita sebagai anggota masyarakat jika menghadapi adanya kasus KDRT. Jadi paling tidak kita bisa mencegah, bisa memberikan perlindungan, memberikan pertolongan yang sifatnya darurat, kemudian juga bisa membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Ya, berikutnya sanksi pidana. Nah ini tentunya Undang-Undang KDRT ini juga dilengkapi dengan sanksi pidana yang sifatnya, sanksi pidana itu kan khas sifatnya adalah represif dan sifatnya tegas gitu. Kekerasan fisik itu diancam paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Kemudian apabila mengakibatkan jatuh atau sakit luka berat, maka ancamannya paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 30 juta. Kalau sampai mengakibatkan korbannya adalah meninggal, maka diancam paling lama 15 tahun. Tidak ada denda. Kemudian kekerasan fisik yang tidak menimbulkan rasa sakit dan masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh suami kepada istri atau istri kepada suami, itu diancam paling lama 4 bulan dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Dan ini merupakan delik aduan. Artinya apa? Jika ini terjadi maka bisa diproses ke dalam sistem peradilan pidana dengan syarat adanya aduan dari pihak korban. Kalau tidak ada aduan, tentunya tidak bisa diproses. Kemudian jika aduannya dicabut juga berhenti proses peradilan pidananya. Kemudian kekerasan psikis juga diancam dengan 3 tahun dan denda paling banyak 9 juta. Kemudian jika dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan halangan untuk bekerja, melakukan kegiatan sehari-hari, maka diancam dengan pidana 4 bulan dan denda paling banyak 3 juta rupiah. Dan ini juga merupakan delik aduan. Kemudian kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jika pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial, dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun dan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun dengan denda minimal 12 juta dan paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian bentuk KDRT yang keempat adalah penelantaran dalam rumah tangga, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Baik, berikutnya adalah mengenai penanganan atau solusi KDRT bagi pasangan suami istri, yaitu mungkin dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan,
kemudian tidak meladeni kemarahan pasangan. Saya kira ini standar dan semuanya ini, apalagi senior-senior itu sudah paham mengenai hal ini ya. Bagaimana menghandle permasalahan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Saling mengingatkan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah sebaliknya. Kemudian mengimplementasikan nilai-nilai agama secara benar. Pencegahan KDRT ini dari pihak pemerintah, yaitu melalui perumusan kebijakan, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk mengundang-undangkan undang-undang KDRT, kemudian juga menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, advokasi, kemudian juga menyelenggarakan pendidikan, pelatihan sensitif gender, dan juga bisa juga dengan menggunakan pendekatan agama. Oke, saran yang kami sampaikan yaitu untuk menghindari KDRT. Barangkali antara pasangan itu jangan ada yang menjadi pihak yang memprovokasi. Kemudian menghindarkan diri dari menjadi korban KDRT, artinya apa? Kita harus melihat potensi itu, potensi pasangan kita ketika sudah marah, bagaimana kita bisa menghindari. Kalau berdebat, barangkali jangan berjarak dekat gitu. Kalau jarak semeter masih bisa itu kena tampar itu. Mungkin diskusinya jaraknya jauh seperti itu. Kemudian menyelesaikan masalah melalui jalur non litigasi jika itu sudah terjadi KDRT, dan jalur litigasi merupakan pilihan terakhir. Barangkali demikian sekedar untuk refreshment ya. Dan untuk selanjutnya bisa diperdalam melalui diskusi. Terima kasih Bu Moderator. Kami kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Rahmiatun, SHM Hum, yang telah memberikan penjelasan dan membuka sedikit wawasan bagi kami yang kurang memahami dari segi hukum mengenai KDRT. Mungkin sejenak kita akan menampilkan video sebelum kita masuk ke narasumber berikutnya ya. Screen share-nya Pak Edo mungkin bisa ditampilkan sedikit ilustrasi apa itu KDRT. Pak Edo. Pak Iredo. Lagi ini proses, Bu. Oke, terima kasih Pak Rido. Jadi sebelum kita masuk ke materi berikutnya, akan ada ilustrasi video singkat yang menjadi teaser yang agak membuat ramai di grup WAG para DPL semalam ya Ibu Sefri ya. Pemerannya diperankan oleh mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Raden Fatah. Yang bersangkutan adalah makeup artis Palembang. Jadi kebetulan beliau posting dan saya rasa ini menarik untuk menjadi ilustrasi KDRT bagi kegiatan kita hari ini. Dan sepakat dengan Pak Iredo, ya, kita mau menampilkan karena Pak Iredo akan membahas dari segi psikologi. Kalau tadi dari Ibu Rahmi kita memanggilnya membahas dari aspek hukum. Apakah tampil? Suara saya ada nggak ya? Suara Pak Rido kedengeran Pak. Oh, ya. Nah, ilustrasinya pasangan yang sedang berbahagia.
Bagaimana Bu Reni? Bu Reni? Bu Reni? Oh, halo. Oke. Ya. Terima kasih host. Oke, demikianlah tadi ilustrasi singkat yang ditampilkan sedikit mengenai apa itu KDRT untuk memberikan ilustrasi, dan kepada narasumber berikutnya Bapak Irido Fani Reza sebagai narasumber kedua yang merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Patah. Kepada Bapak waktunya kami persilakan. Baiklah. Saya coba share screen dulu. Apakah tampil Bu Reni? Mudah-mudahan tampil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti webinar tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum, dan insya Allah dalam hal ini perspektif psikologi. Terima kasih kepada Ketua LP2M Dr. Septriani MAG yang telah memfasilitasi kegiatan ini, yang turut mensupport. Ibu moderator, Ibu Reni Kurniasari, MA, yang telah memberikan bantuan juga, ya, turut membantu dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Yang terhormat narasumber pertama yang telah memaparkan dari sisi aspek hukum, Dr. Rohmiatun, serta Bapak dan Ibu semua. Dalam hal ini tadi ada Prof. Holidi, ya, ada Prof. Faisal, serta ada beberapa Bapak Ibu yang dari luar kota dan Civitas Akademika UIN Raden Patah Palembang sendiri dari berbagai fakultas. Terima kasih telah memberikan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Baiklah. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi sedikit tentang penguatan psikologis pada korban KDRT. Tadi sudah diperkenalkan singkat oleh Ibu Reni. Benar, nama saya Irido Fani Reza. Saat ini sebagai lecturer di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang terkait dengan untuk menambah silaturahmi, saya aktif di media sosial, ada nomor HP-nya juga. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, ada 4 hal yang akan didiskusikan terkait KDRT dalam perspektif psikologi. Yang pertama, fenomena KDRT di Republik Indonesia itu sendiri secara lengkap tadi sudah dijelaskan ya oleh narasumber pertama. Faktor KDRT berdasarkan by data penelitian, dampak KDRT bagi korban, serta penguatan psikologis korban KDRT. Sebelumnya, Bapak dan Ibu semuanya, saudari-saudari, terkait dengan penguatan psikologis pada korban KDRT, saya pernah melakukan studi terhadap dengan tema korban kekerasan dalam rumah tangga. Ya, memang ini kajian pemikiran ya, berupa kajian pemikiran.
bagaimana fenomena KDRT di Republik Indonesia itu sendiri? Ya, ini definisi KDRT saat ini masih berlaku ya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Apalagi telah dijelaskan tadi oleh Ibu Dr. Rohmiatun bahwasannya undang-undang ini masih berlaku, ternyata belum ada revisi kembali ya. Benar, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ataupun penelantaran. Bapak dan Ibu, jika melihat definisi KDRT ini, yang diutamakan sepertinya perempuan ya, yang berakibat timbulnya sebagai korban KDRT. Begitupun undang-undang yang memaparkan. Bentuk-bentuk KDRT itu sendiri bisa berupa fisik, ada yang berupa psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. 4 bentuk ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Ini secara umum saya tampilkan sejak tahun 2013 itu memang statistik jumlah korban KDRT itu semakin meningkat. Dari 2013 sempat turun fluktuatif di tahun 2015, tapi naik kembali. Tidak tanggung-tanggung di tahun 2018 itu jumlahnya besar ya, terutama perempuan, 406.178 kasus yang terdata ya di tahun 2018. Bagaimana terkait dengan pandemi saat ini ya? Benar yang disampaikan oleh Ibu Dr. Safiyani tadi terkait dengan dampak pandemi COVID-19 ini, banyak sekali memang dampaknya. Bukan hanya dampak secara ekonomi, tapi aspek kehidupan lainnya itu turut dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan kita semua ya itu dilindungi ya dengan adanya pandemi ini. Jadi jika melihat masa pandemi ini, apakah KDRT itu masih ada? Karena kan fokus menjadi sentral fenomenon di tahun 2020 ini lebih kepada pandemi COVID-19 sendiri. Berdasarkan data Komnas Perempuan, ternyata KDRT ini meningkat selama pandemi COVID-19. Ya, mayoritas korbannya bungkam ya. Ini bisa dilihat di kompas.com ya. Ternyata di masa pandemi ini masih ada fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Saya pun pernah ada pengalaman, Bapak dan Ibu semuanya, saudari-saudari, saudara dan saudari. Dulu waktu saya pernah studi, pernah bermain di suatu tempat teman, di kosan teman, tiba-tiba ada perempuan yang dipukulin. Itu ada perempuan yang dipukulin oleh laki-laki kan. Ya, kami pada saat itu sempat bengong kan, kenapa ini kan? Kejadian itu begitu cepat terjadinya. Setelah terjadi itu ternyata dari warga sekitar dipisahin, tapi laki-lakinya lari, itu suami istri. Bahkan yang istrinya tersebut itu lagi hamil pada saat itu. Masih muda, pasangannya muda, lagi hamil. Berapa bulan gitu ya. Nah, dalam artian saya masih teringat ternyata itu sudah sering dilakukan oleh suami tersebut. Nah, banyak di luar sana memang mayoritas korban KDRT itu bungkam. Nah, tapi sebelum ke situ, apakah korban KDRT itu hanya perempuan saja? Apakah laki-laki juga bisa? Bapak dan Ibu, ternyata ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Erham Wilda yang diterbitkan di jurnal Mitra Gender. Laki-laki juga turut
bisa menjadi korban KDRT. Sebagaimana disampaikan juga ya dalam data narasumber pertama tadi, bahwasannya seperti misal, sorry to say, bukan hanya kekerasan physically, ya secara psikologis, misalnya istri, dalam penelitian si Erham ini, istri tidak bersedia untuk melayani suaminya, itu termasuk bisa dikatakan KDRT. Nah, jadi hati-hati ya Bapak dan Ibu semuanya. Faktor kekerasan dalam rumah tangga itu tadi disebutkan faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi yang banyak. Nah, ada sebuah penelitian juga yang dilakukan oleh McPiro di tahun 2019, bahwasannya ada 5 faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Apa saja itu faktornya? Jika melihat grafik, 5 faktor KDRT ini, ada karakter pribadi, ada faktor ekonomi, ada faktor pendidikan, pemahaman agama, serta faktor lingkungan. Jika lebih lanjut melihat 5 faktor ini, yang paling tinggi sebagai faktor yang mendominasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, itu ternyata faktor karakter kepribadian. Dalam perspektif psikologi, karakter kepribadian ini merupakan bagian dari setiap individu, ya. Bagaimana seseorang itu bisa bersikap, bertindak, ya, dalam dimunculkan dalam perilaku. Jadi karakter ini bisa dilihat dari sebuah bentuk perilaku. Oleh karena itu, jika kita lihat beberapa workshop ya, ada karakter building. Nah, pembentukan karakter building pada mahasiswa, pembentukan karakter building pada siapa misalnya gitu ya. Nah, itu karakter pribadi ini sebenarnya bisa dibentuk dan diolah. Faktor yang kedua sebagai faktor kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi turut mempengaruhi, ya, apalagi di masa pandemi COVID ini ya, banyak yang di PHK berdasarkan data Ibu Romiatun tadi, dari pekerjaannya yang tidak tetap ya. Oke, jika yang pekerjaannya tetap, mantap, maybe tidak menjadi sebuah problem ya, tidak menjadi problem keuangan bagi menjalankan rumah tangganya. Tapi yang mencari nafkahnya harian itu pun bisa jadi belum tentu dapat ya. Nah, ini bisa menjadi pemicu yang cukup tinggi. Karena ini faktor kedua. Yang ketiga, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan, pengetahuan dari masing-masing pasutri, pasangan suami dan istri. Ada juga faktor pemahaman agama yang turut mempengaruhi. Yang terakhir itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini misalnya ya faktor eksternal ya, dari luar diri. Oleh karena itu perlunya kita bersifat tabayun dalam mendapatkan sebuah informasi ya. Banyak aduan dari ini, aduan dari itu. Jadi pasangan suami istri bisa bertengkar itu, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari semuanya, gara-gara lingkungan ini ya. Lingkungan ini, hati-hati juga. Nah, terkait dengan 5 faktor ini, apa sih sebenarnya dampak KDRT bagi korban ya? Dampaknya bukan hanya secara fisik yang sudah barang tentu pasti, misalnya baik suami maupun istri melakukan tindakan kekerasan dengan bentuk memukul, ya, mencibit sekalipun, itu sudah bentuk KDRT. Kecuali kalau cibitnya cibit sayang ya, Bapak dan Ibu, itu beda. Ini cibit yang membuat celaka gitu. Nah, itu sudah barang tentu pasti. Akan tetapi tidak habis di situ saja. Luka 3 hari 4 hari bisa sembuh. Tapi secara fisik sudah luka, ada rentetannya lagi. Ada luka secara psikologis juga.
secara psikis, ya. Luka fisik itu bisa disembuhkan, ya. Mungkin kita bisa lupa kalau udah sembuh, ya. Nah, tapi secara psikologis itu bisa melekat, ya. Ketika hati perempuan atau wanita telah tergores itu bahaya, ya. Nah, itu laki-laki sebenarnya juga bisa juga terluka hatinya, ya, bukan hanya perempuan, ya. Jadi yang kedua, dampaknya itu faktor psikologis. Apa bentuknya? Hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, tidak berdayaan jadinya, ya. Ada munculnya ketakutan, ingin bilang sesuatu takut salah, gitu ya. Dampak dari KDRT ini bagi si korban secara psikologis, ya. Hilangnya kepercayaan diri, hilangnya munculnya ketakutan, munculnya rasa ketidakberdayaan terhadap dirinya, ya. Apalagi sudah dengan fisik, sudah dengan psikis juga, itu akan memperburuk kondisi psikologis dari si korban. Bukan hanya secara psikologis, dalam aspek sosial juga turut dipengaruhi, ya. Aspek spiritual, ya. Bagaimana seseorang tuh tidak lagi mendapatkan sebuah pemahaman penghayatan terhadap hal-hal lain. Dia hanya mengingat kesedihan, keterpurukan yang dialami oleh dirinya dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang dialami si korban. Nah, barang tentu lebih lanjut secara fisik, psikologi, sosial, dan spiritual dalam perspektif psikologi, bukan hanya secara fisik dan psikologis. Misalnya ada anak dari pasutri tersebut, yang misalnya suami sebagai pelaku, korbannya itu istri. Anak ini juga menjadi korban juga sebenarnya, ya. Dia kehilangan role model. Tidak ada contoh lagi. Kekerasan dilakukan oleh ayahnya misalnya terhadap bundanya, itu bisa dilihat oleh anak, ya. Oleh anak. Bukan hanya anak, keluarga yang terdekat lainnya juga itu secara kompleks akan banyak mempengaruhi, ya, terkait dengan dampak KDRT bagi korban ini. Melihat dampak-dampak yang terjadi, khususnya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, benar pemerintah juga telah memberikan, ya, solusi-solusi, ya, terhadap korban KDRT ini. Ada kebijakan-kebijakan yang dimunculkan. Seperti yang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memang diperlukan penguatan psikologis bagi korban KDRT. Salah satunya penguatan psikologis yang diperlukan. Karena antara fisik dengan psikis ini ada keterkaitannya. Ada hubungannya, ada korelasinya. Fisik sakit, psikis ikut sakit. Psikologis sakit, kecenderungan fisik juga akan mengikuti. Sehingga diperlukan penguatan psikologis yang berfungsinya apa? Fungsinya apa? Sebagai upaya membangkitkan kembali motivasi korban KDRT dari keadaan ketidakseimbangan psikologis yang dialami. Ketidakseimbangan yang sifatnya holistik. Dia tidak mampu secara fisikly. Sebenarnya dia mampu, tapi karena ada hindaya, ada hambatan terhadap kondisi psikologisnya, dia tidak mampu bertindak. Nah, itu dari aspek fisiknya. Secara psikologis ya muncul kecemasan, ketakutan. Secara sosial, dia merasa malu dengan orang-orang sekitar. Merasa tidak enak. Merasa keluarga tidak harmonis, itu akan memperparah si korban. Secara spiritual, dia tidak lagi akan kehilangan pemahaman dan penghayatan terhadap hal-hal lain. Tidak lagi bisa menikmati, misalnya sudah punya anak, menikmati kebersamaan dengan anak, menikmati kebersamaan indahnya dalam
menjalani mahligai rumah tangganya. Nah, itu pun didukung oleh Organisasi Kesehatan WHO bahwasanya orang yang sehat secara mental itu memiliki 4 aspek kesehatan tersebut. Aspek sehat secara fisik, sehat secara psikologis, sosial, serta spiritual. Jadi dibutuhkan penguatan psikologis. Siapa yang bisa memberikan penguatan psikologis ini? Nah, Bapak dan Ibu saudara semuanya, pemerintah sudah memberikan solusi, yaitu dengan memunculkan yang namanya relawan pendamping. Nah, memang bahasa curhat ya, curcol kalau anak muda ya, curahan hati dengan antara seseorang dengan orang yang mungkin bisa dipercaya dalam perspektif orang tersebut ya. Terkadang curhat ini dapat menyebabkan munculnya masalah baru. Nah, oleh karena itu tepatnya dalam korban KDRT adanya relawan pendamping. Siapa saja itu? Ada berupa tenaga kesehatan, pelayanan pekerja sosial, pelayanan relawan, pelayanan pembimbing rohani yang memang sudah memiliki kompetensi untuk melakukan intervensi dalam mengatasi korban KDRT. Termasuk psikolog, konselor di bidang KDRT ini. Kalau di Sumatera Selatan saya kenalnya itu ada Women Crisis Center misalnya ya, WCC. Itu turut mendampingi korban-korban KDRT ya. Ibu Rosliyeni itu ketuanya WCC untuk di Sumsel. Nah, oleh karena itu dalam perspektif psikologi bisa diterapkan dengan bukan hanya berbicara KDRT, bukan hanya upaya untuk mengobati ya, tapi ada upaya preventif, kuratif, bahkan edukatif dalam menanggulangi yang namanya KDRT ini. Proses preventif tentunya dari faktor-faktor yang telah kita ketahui, kita minimalisir faktor-faktor tersebut. Karakter pribadi misalnya, ya Mbok, kalau misalnya di pandemi COVID ini, suami, sorry to say, misalnya pendapatan sekian, ya istri bisa menerima, bisa sabar, kan? Ya, misalnya marah, ya disabar-sabarilah. Ya. Nah, saya juga sebagai pasutri juga, impossible memang di dalam mahligai rumah tangga itu tidak ada konflik ya, sekecil apapun itu pasti ada. Saya juga mengalaminya ya. Cuman tidak sampai kayak sering terbang segala macam itu tadi ya, yang dicontohkan oleh Ibu Chef tadi ya. Nah, perlu memunculkan memang ini dua hal yang beda kan antara suami dan istri, dua orang yang berbeda, memiliki karakter pribadi yang berbeda pula. Individual differences, ada perbedaan di situ. Nah, bagaimana perbedaan ini bisa untuk saling melengkapi itu. Yang kedua, faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi ini jika sudah direm dari karakter pribadi, saya rasa bisa tertekan ya. Oh sabar dek, kita ini belum mampu sepertinya. Insya Allah bulan depan ya kita tabung bersama. Kan bisa dengan meningkatkan yang namanya karakter pribadi ini. Dari faktor pendidikan, ini turut mempengaruhi. Walaupun ada fenomena ya antara dasein dasolen. Orang yang berpendidikan cenderung memiliki kontrol diri yang tinggi. Akan tetapi kita lihat fakta-fakta fenomena ya di media-media, tidak barang tentu orang yang berpendidikan tinggi bisa tidak dipastikan tidak melakukan KDRT, belum tentu ya. Nah, jadi ini menjadi faktor ketiga. Pemahaman agama perlu meningkatkan kembali ya, pemahaman agama ya. Nah, ini ada sebuah perspektif Islamic psychology ya. Sebenarnya dalam Islam
suami itu boleh memukul istri. Nah, ini akan menjadi sebuah kenapa boleh? Itu dalam apa dasarnya? Bisa dilihat dalam surat An-Nisa ya. Dalam surat An-Nisa ayat 34 ya. Bahwasannya ada bukan dihalalkan ya, bisa dikatakan seperti itulah ya. Diperbolehkan ketika istri nusus tapi di sana atau membangkang. Bapak Ibu yang ahli hukum ini lebih paham ya. Jadi ketika istri membangkang, ya dinasehati. Jika dinasehati tidak mempan, dipisah ranjang ya. Nah, yang ketiga boleh dipukul, ad-dorob. Nah, ini menjadi polemik ya. Sebagai pemahaman agama ini harus ditingkatkan. Yang kelima, faktor lingkungan ya. Nah, faktor lingkungan dalam meminimalisir faktor-faktor KDRT ini, kita harus bersifat tabayun, mendengar informasi. Oh, ada laporan misalnya dari seorang teman kepada suami, itu istrimu dibonceng oleh si itu loh. Nah, tiba-tiba suaminya langsung dengan amarah ya, emosional amarah muncul ya, langsung mukul misalnya, cemburu buta misalnya. Nah, tanpa tabayun dulu menanyakan ya, menginformasikan kembali siapa dengan siapa, apa keperluannya seperti itu. Proses preventif. Nah, yang kedua, proses kuratif. Proses konseling dan psikoterapi. Konseling di sini dilakukan oleh konselor dengan klien. Klien ini adalah orang yang diberikan sebagai korban KDRT. Konselor ini relawan pendamping tadi, bisa psikolog. Di sini kebenaran ada Bu Indah ya, rekan saya psikolog klinis. Ada psikolog, ada konselor yang memang memiliki kompetensi, dan juga diberikan psikoterapi. Nah, terapinya ini banyak bentuknya ya. Family terapi, pendekatan-pendekatan psikologi ya. Dalam psikoterapi itu banyak, termasuk ada psikoterapi religius ya, bisa diterapkan. Tapi dengan yang memang orang memiliki kompetensi terhadap pemberian konseling dan psikoterapi. Nah, bukan hanya habis di sana saja, perlu adanya proses edukatif. Edukatif di sini baik Pak Sutri yang bisa naik lagi ke preventif ini jadinya. Nah, mengikuti workshop, seminar seperti ini misalnya ya. Baik yang kalau Bapak dan Ibu yang lainnya sudah golden, apalagi yang pasangan sudah masuki golden, apa bahasanya itu, golden egg, silver, berapa tahun-tahun itu ya. Saya rasa itu udah pengalaman udah banyak lah. Nah, ada adik-adik mahasiswa yang mengikuti ini menjadi proses pembelajaran ya. Harus memunculkan kesabaran pada diri, memantaskan dirinya gitu ya. Yang kedua, diskusi dengan orang-orang terdahulu. Dan memang terkadang sama seperti saya ya, walaupun termasuk Pak Sutri yang baru ya perlu arahan dan bimbingan ya, dari orang-orang terdahulu itu, terutama yang masih muda ya, adik-adik ya, mahasiswa ya, didengarkan pendapat-pendapat orang-orang terdahulu ya, yang memang menjalani malija rumah tangga. Itu asam manis garam itu sudah dilalui ya. Jadi 3 proses ini, proses preventif, proses kuratif, dan edukatif, ini sebagai upaya dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Ya, saya rasa itu penjelasan diskusi dari saya. Terima kasih. Hidup untuk menebar manfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irido yang sudah memberikan paparan mengenai KDRT dari segi psikologi. Nampaknya kita sudah melihat ada beberapa pertanyaan di grup room chat. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand. Untuk reaction-nya di bawah bisa dipencet tombolnya, kemudian Bapak Ibu bisa memberi mengacungkan tangan atau bisa nanti bertanya langsung.
Untuk pertanyaan yang saya lihat di grup chat itu ada dari pertanyaannya langsung ke Pak Iredo ya. Dari Pak Ahmad Yani Kosali. Nah, Pak Ahmad Yani Kosali ini alhamdulillah sering mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah ya. Pak Iredo kayaknya kenal nih sama Pak Ahmad Yani Kosali ya. Pertanyaannya untuk Bapak Iredo, apabila ada seorang suami pemalas, plus tidak ada pekerjaan, tiba-tiba meminta kepada istri untuk berhubungan suami istri, tapi istrinya tidak mau. Nah, ini apakah ini KDRT juga? Lalu siapa yang mengalami KDRT sebenarnya? Ini pertanyaan yang saya baca untuk Pak Iredo, mungkin langsung. Pak Iredo akan langsung menanggapi atau menunggu yang lain? Nampaknya langsung menanggapi ya, Pak Iredo langsung senyum. Bagaimana Bu Siti ini pertanyaannya? Bisa langsung ditanggapi oleh Pak Iredo kayaknya ya. Ya, terima kasih. Izin Bu Siti, Bapak dan Ibu semuanya. Ya, terima kasih kepada Pak Ahmad Yani Kosali ya Pak. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa nih pertanyaan ini Pak ya. Intinya ketika istrinya ini pemalas nih, ya gitu ya Pak. Tiba-tiba suami meminta, ya dalam tanda kutip itu ya, istrinya tidak mau alias menolak ya. Apakah ini KDRT juga? Yang saya sampaikan tadi, saya belum tahu ya, nanti tolong dibantu Bu Siti ya. Yang di undang-undangnya itu ya. Kalau terkait dengan korban KDRT, bukan hanya perempuan ya Pak, tapi memang data menunjukkan ya secara statistik itu perempuan kalau saya lihat di data ya. Nah yang terkait dengan masalah ini ya saya rasa Pak Ahmad juga sudah memiliki jawabannya sendiri. Saya rasa itu yang pertama, ada perspektif sendiri mungkin ya. Nah kalau dari hasil penelitian yang saya sampaikan tadi ya, Erham tadi, ini termasuk KDRT kalau menurut jadi data penelitian yang sih. Kenapa? Karena masuk ke ranah psikologi. Dalam perspektif Islam pun kan itu ada ya. Nah hanya saja perlu dilihat juga Pak, kalau suaminya malas tadi ya, tanpa telah mendahulukan kewajibannya gitu kan, malas yang dalam tanda kutip ini seperti apa kan, kewajibannya tidak dipenuhi, mau meminta haknya saja ya, saya rasa itu tidak fair ya. Tidak fair untuk si istri ya. Jadi ada take and give lah, ada saling memberi. Kalau dalam perspektif tidak menolak tadi memang itu tidak boleh ya. Cuman ada ruksohnya lagi, ada keringanan lagi. Kenapa tidak boleh tadi? Perlu dilihat ya. Apa mungkin istrinya capek atau apa gitu kan. Nah yang fenomenanya ini dia ini males suaminya. Nah, ya tentunya tidak fair kalau dalam perspektif saya ya. Silakan Ibu Siti. Ya, baik. Pertanyaan menarik sekali ini. Sepertinya adik-adik mahasiswa ini senyum-senyum ini. Baik Pak, jadi pemaksaan ketika kalau istrinya menolak, kemudian suaminya memaksa. Itu secara normatif sudah memenuhi itu Pak, kekerasan seksual. Jadi pemaksaan hubungan seksual walaupun dengan istri sendiri. Tetapi persoalannya apakah ya kalau sekali dua kali memaksa, apakah ya masa mau dilaporkan ke polisi itu kan, itu juga jatah suami. Tapi kalau ketika caranya memaksa itu dipukuli sampai memar-mempar, biru sampai berdarah-darah, nah itu jelas sekali tidak hanya kekerasan seksual tetapi juga kekerasan fisik itu. Kadang-kadang kan tidak bisa berdiri sendiri itu Pak, kasus itu. Kadang-kadang saya yakin seperti kekerasan yang lainnya pun jangan-jangan seperti kekerasan psikis itu kita semua mengalami gitu. Tapi masa kita mau hanya persoalan sepele terus mau melaporkan polisi gitu.
Bisa-bisa setiap hari dipaksa, setiap hari lapor polisi. Nah itu juga akan mau dibawa kemana rumah tangganya gitu kan. Jadi kalau secara normatif itu bisa terpenuhi. Tetapi lagi-lagi persoalan ketika akan dilanjutkan ke dalam sistem peradilan pidana kan pasti itu juga menyangkut bukti kan. Minimal harus ada 2 alat bukti Pak, itu harus terpenuhi. Baru bisa dilanjutkan proses sistem peradilan pidananya. Mulai dari tingkat penyidikan. Ketika hanya melapor saja, Pak suami saya memaksa saya hubungan seksual, terus buktinya apa? Itu juga nanti polisinya akan senyum-senyum saja gitu. Apakah ibu punya bukti apa? Divideokan barangkali. itu barangkali Pak ya penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Iridu dan Ibu Rahmi. Untuk menyambung pertanyaan tadi, ada tanggapan dari Pak Yazwardi Jaya. Jadi menanyakan apakah ada kekerasan pada suami? Ya, langsung Bu. Mungkin Pak Iridu ya, sebagai suami, apakah ada kira-kira pernah mengalami kekerasan? Ya. Saya takutnya istri saya ikut ini, Bu. Silent, nggak apa-apa Pak, di silent oleh host nampaknya. Ya. Jadi, Ya balik lagi ke pedoman KDRT tadi ya. Yang menjadi korban ini memang bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Dalam hal ini ya suami tentunya dan anak ya. Nah kalau hari-hari boleh nyambung ke pertanyaan lain ini Bu ya, ada kaitannya ya. Oke, pertanyaan dari Bu Ovianti. Saya baca chatnya itu. Kekerasan psikologis itu sendiri, benar kata Bu Romi, bisa jadi ketika kita menerima yang saya maksud gini, menerima apa yang kita tanpa adanya defend ya, tanpa adanya penolakan, menerima apapun yang dari misalnya saya sebagai suami ini, menerima dari istri saya apapun itu, saya tidak menganggap itu sebuah kesalahan atau kekerasan ya. Saya menerima saja ya, fine saja ya. Misalnya gini, secara verbal, bukan hanya kekerasan psikologis. Misalnya istri memanggil suaminya dengan gendut gitu ya, misalnya, bontet misalnya kan. Sebenarnya istri itu sayang mungkin ya, bukan mungkin sayang ya, istri itu sayang. Hanya saja itu berupa panggilan sayang, panggilan kasih. Ya toh kan kalau di tempat halayak ramai dia tidak memanggil seperti itu ya. Walaupun ya sebenarnya sebaiknya memanggil itu dengan yang disukai oleh si orangnya ya, memanggil dengan bahasa yang disukai orang yang kita panggil. Nah kalau istri memanggil hal seperti itu, apakah itu kekerasan? Termasuk ya balik lagi persetujuan atas diri orang itu sendiri terlebih dahulu. Itu. Nah, bentuk-bentuk indikatornya ya bisa dengan verbal tadi, Ibu Opi dan Bapak dan Ibu semuanya. Verbal tadi perlu ada persetujuan dulu dari si orangnya ya. Dia merasa itu memang, kalau menjalani hari-harinya santai tetap masih bisa ketawa ya saya rasa itu bukan kekerasan, bumbu-bumbu cinta lah saya rasa ya. Seperti itu. Bukan hanya secara verbal ya. Yang tidak melayani tadi tanpa sebab musabab yang jelas ya, misalnya sudah dipenuhi nih kewajiban segala macam ya, istri masih tidak juga memberikan suatu hak yang untuk ada hak suaminya, bisa jadi itu KDRT. Nah, bisa jadi. Tapi yang memang banyak yang tidak terlaporkan ya, banyak tidak terlaporkan. Itu banyak ya, stereotype, bisa dikarenakan stereotype di masyarakat, malu kalau misalnya dilapor ke itu oleh istrinya, dilapor ke oleh suaminya, jadi malu. Bisa juga karena ada faktor ekonomi. Istri terlalu terlalu tergantung dengan suaminya. Nah, jadi kalau dipukul, ya mau gimana lagi? Istri tidak berdaya gitu. Tidak ada, sorry to say, misalnya istrinya tidak memiliki penghasilan misalnya kan, yang benar-benar ibu rumah tangga tok misalnya. Nah bisa jadi itu faktor kenapa orang bungkam seperti itu Ibu Reni. Baiklah, terima kasih Pak Rido. Dan nampaknya banyak ya, banyak pertanyaan alhamdulillah. Untuk Ibu Rahmi mau memilah sendiri.
Karena ada beberapa Mungkin pertanyaan langsung. ya, Bu Reni, saya mau komen pertanyaan Bu Ovi, menanggapi pertanyaan Bu Ovi ya mengenai apa sih indikator kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu saya yakin setiap orang mengalami, setiap rumah tangga ya. Cuman persoalannya apakah ada yang sampai menimbulkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, tidak berdaya. Itu indikator-indikator yang harus dipenuhi bahwa telah terjadi kekerasan psikis. Tetapi secara untuk ditindak secara hukum, kekerasan psikis ini sebenarnya paling rumit begitu. Ketika hanya berdiri sendiri kekerasan psikis saja, itu masalahnya biasanya ada di pembuktiannya. Beberapa kasus ketika kami mendampingi di Polda, kasus di Polda, dan kebetulan itu ibu pejabat gitu ya. Istri pejabat, bukan ibu pejabat, istri pejabat. Beliau mengadukan kekerasan psikis ya. Tetapi tidak ada buktinya sama sekali, dan ketika disarankan untuk periksa secara kejiwaan ternyata tidak bersedia. Nah, disitulah maka akan ya mentok, berhenti, nggak bisa dilanjutkan ke proses berikutnya, karena memang buktinya apa? Ketika dia menyatakan bahwa telah terjadi akibat-akibat yang stres, yang depresi, dia bilang ketakutan, tidak berdaya, mau keluar rumah takut, malu. Nah, itu kan tidak bisa hanya serta-merta bercerita seperti itu saja. Jadi di lapangan pun penegakan hukumnya itu bermasalah untuk kekerasan psikis. Nah, itu Bu Ovi ya. Dan mungkin apakah tadi lagi-lagi apakah kalau kita sering memperoleh kekerasan psikis dari pasangan kita, tapi apakah iya kita akan melaporkan ke polisi juga, kan banyak kerjaan gitu kan. Masalah lain sudah banyak itu persoalan. Jadi tapi faktanya ternyata ada ya, seperti yang kasus di Polda yang tadi saya ceritakan, faktanya ada ketika hanya kekerasan. Tetapi itu ketika rumah tangga itu masih berjalan secara baik-baik saja, sepertinya tidak mungkin dilaporkan. Tetapi ketika rumah tangga itu sudah pecah, sudah berpisah, sudah salah satunya sudah mungkin memiliki pasangan lagi, nah itu di situ ketika pasti akan akhirnya melanjutkan ke pelaporan ke pihak polisi. Itu kekerasan psikis. Namun tadi problemnya itu jangan lupa harus ada 2 alat bukti yang harus disiapkan. Jadi tidak serta-merta datang ke polisi membuat berita acara itu. Iya. Harus alat buktinya harus dipersiapkan dengan betul gitu. Dan rata-rata kasus kekerasan psikis itu tidak mau korban itu mungkin orang awam ya Pak Redo ya, barangkali orang awam itu kan ketika disuruh periksa ke rumah sakit jiwa itu sepertinya saya kok dianggap gila gitu, dan itu memang mindset orang awam seperti itu. Jadi kebanyakan tidak mau, dan akhirnya kasusnya ya stop, berhenti sampai di situ, tidak bisa dilanjutkan ke proses yang disebut P21 itu. Proses penuntutan dan sebagainya. Nah itu Bu Ovi ya. Mungkin Pak Redo ada tanggapan lagi, silakan. Ya, ini banyak pertanyaan ini Bu Reni. Ya, ada yang dari Jakarta ini, Ibu Harmati Indah ya, Sanusi ya. Ya, bagaimana jika sudah menikah nih, misalnya ada trauma masa lalu ini Bu Siti ya. Trauma masa lalu, ya, post traumatik. Jadi trauma masa lalu yang pernah menjadi cenderung KDRT. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkannya ini ya? Sedangkan memaafkan itu tidak mudah gitu ya, karena luka di hati itu ya, kalau dalam perspektif psikologi adalah forgiveness terapi ya, balik-balik ke memaafkan lagi ya. Ya memang memaafkan itu prosesnya
Ada yang cepat ya bisa jadi ya, ada yang lama ya. Dalam pendekatan psikologi ada pendekatan psikoanalisis ya. Jadi melihat masa lalu ya, pengalaman masa lalu ya. Ada id, ego, dan super ego. Jadi ketika sesuatu yang terpendam lama ya dalam unconscious ya, dalam alam bawah sadar itu terrekam, terpuruk berlama-lama, itu akan muncul di permukaan terkadang ya, dipendam ya. Ya memang Bu Harmatilda, setiap orang itu memiliki sejarah hidup yang berbeda-beda ya. Termasuk saya juga memiliki sejarah yang berbeda-beda, yang senang, yang suka itu ada, yang senang suka itu sama ya, senang suka sedih ya, itu ada ya. Nah, proses untuk kalau memang itu akan mempengaruhi ketidakseimbangan dalam menjalankan kehidupan, perlu pendampingan dengan orang yang memiliki kompetensi tentunya. Akan tetapi jika trauma yang tersebut sifatnya tidak mengganggu aspek kehidupan, masih bisa menjalani hari-hari itu ya berarti mencoba untuk melepaskan perlahan, mencari jalan gitu untuk dengan sendirinya ya. Dengan ya misalnya ada family therapy ya, bisa dilakukan secara individu ya. Sebenarnya terapi ini bukan hanya membutuhkan konselor ya, bisa psikoterapi pun juga bisa dilakukan dengan individu ya, oleh diri sendiri. Nah, bagaimana bentuknya? Ya melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih bersifat produktif ya. Misalnya saat ini sudah memiliki keluarga nih, sudah punya anak, ya fokus saja ke situ saya rasa. Ya, yang masa lalu itu ya gimana ya? Ya mudah-mudahan perlahan itu akan hilang jika kita memiliki aktivitas yang akan membangkitkan kita. Jadi kita mencari goal, mencari motor penggerak untuk menghapus masa lalu itu dengan cara mengefektifkan apa yang ada saat ini. Saya rasa seperti itu. Ya kalau memang mempengaruhi kondisi keseharian ya perlu pendampingan. Itu banyak ini pertanyaan lainnya, bisa dibaca di chat Bu Siti, Bu Reni. Ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta kita. Ada perwakilan dari mahasiswa, ada juga dari dosen. Ada yang menarik ini untuk Ibu Siti ini. Pertanyaan dari pasangan yang sering melakukan KDRT, dipukulin suaminya, tapi besok mesra lagi, besok pukul lagi, itu gimana Bu? Oke. Baik, saya komentari Bu Reni ya. Silakan, ini Bu. Dari alumni kita Mbak Makfiroh ya, alumni Wina dan Fatah pasca sarjana. Iya, punya tetangga sering berantem, teriak-teriak, rame, tapi besok paginya udah mesra-mesraan lagi. Jadi apa yang bisa kita lakukan seperti itu? Jadi di dalam Undang-Undang KDRT itu ada pasal tentang peran serta masyarakat. Jadi kita sebagai tetangga itu harus bagaimana kita menghadapi seperti itu. Kita hanya bisa melakukan kalau terjadi tindak pidana itu kita melakukan pencegahan. Itu wilayah yang bisa dilakukan oleh kita sebagai tetangga. Pencegahan misalnya bagaimana? Misalnya istrinya dipukuli terus keluar rumah lari. Nah itu oke, kita boleh menolong yang seperti itu. Memberikan perlindungan itu boleh. Misalnya dengan membawa ke Pak RT atau spontan kemudian kita bawa ke rumah sakit kalau babak belur atau sampai misalnya kepalanya bocor, itu kita boleh memberikan pertolongan seperti itu, pertolongan darurat, kemudian mencegah, melerai, mencegah, kemudian juga membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Nah, barangkali untuk supaya mungkin harus disampaikan ya bahwa tetangga terganggu seperti itu. Cuman cara penyampaiannya barangkali yang harus mempergunakan dengan cara yang harus betul-betul dipikirkan gitu supaya tidak tersinggung, supaya semuanya bisa hidup berdampingan, ada rasa yang
saling tidak enak. Barangkali apakah melalui Pak RT atau melalui keluarganya harus disampaikan yang seperti itu. Harus dicoba. Ketika sudah disampaikan masih tidak berubah ya seperti itulah, kita bertetangga punya karakter yang bermacam-macam. Tetapi untuk kita ikut campur melaporkan itu tidak bisa. Begitu barangkali Bu Reni. Oke, terima kasih Ibu Rahmi. Pertanyaan lain itu juga dari Ibu Indra. Mana tadi ya? Ada pertanyaan dari dari Sunan Kalijaga, Ibu Kasmini. Untuk Bunda Rahmi dan Pak Iredu, di saat pandemi COVID-19 ini, konseling dan korban KDRT seringkali dilakukan dengan daring. Ya, dirasakan kurang efektif ketika berkaitan dengan problem traumatis. Nah, mungkin tips konseling yang efektif pada saat pandemi ini, kira-kira bagaimana? Ya, Pak Iredu barangkali. Nah, Pak Iredu ya, karena konseling. Ya, pertanyaan yang dijawab Bu Siti tadi juga berkaitan dengan pertanyaan Bu Indah ya, Ibu Indah Purwasi dari Fakultas. Nah, ya sama saja seperti webinar ini, tentunya ada kendala memang, ada plus minusnya dalam proses konseling. Seperti di masa pandemi ini, pemerintah membuat yang namanya program sejiwa ya, sehat. Saya lupa singkatannya itu. Beberapa kementerian yang cenderung terdampak akibat pandemi ini, bisa pemerintah menyiapkan para konselor yang sudah memiliki kompetensi untuk konseling gratis, tapi dengan virtual. Dan memang tidak ada membangun report itu, kedekatannya itu agak sulit memang. Karena pertama mungkin bisa aspek teknis, jaringan pada saat pelaksanaan itu turut mempengaruhi, dan secara kelekatan psikologis itu antara konselor dan klien cenderung, saya rasa ikatan batin itu tidak sama dengan tatap muka secara langsung, seperti itu. Jadi kendalanya di situ sih. Kalau sama seperti webinar ini kan, ya ada kendala-kendala, kekurangan misalnya karena jaringan, ke hal-hal teknis yang bisa membuat itu cukup kurang ya. Walaupun sejiwa itu tetap jalan juga ya, tetap jalan. Seperti itu saya rasa begitu. Ya. Kalau saya Pak Iredu, karena saya tidak punya pengalaman konseling ya. Jadi tapi prinsipnya gini, itu kan komunikasi ya. Kalau konseling itu kan komunikasi. Jadi mungkin bisa diganti dengan media yang komunikasi bisa lebih mudah melalui WA atau bagaimana, atau bisa juga mungkin memaksimalkan komunikasi melalui keluarganya gitu. Itu barangkali yang keluarganya kan yang setiap saat bisa mendampingi gitu. Jadi kualitas pendampingan itu bisa lebih melalui keluarganya gitu. Karena sangat kondisi seperti sekarang ini itu kan bisa jalan saja sudah alhamdulillah gitu. Karena kondisinya memang tidak normal. Mungkin begitu Bu Reni. Oke. Menanggapi tadi ada tanggapan dari dari Provinsi Jatim nih. Mungkin adik-adik KKN atau juga mungkin dari beberapa dosen kita untuk melakukan pengabdian masyarakat tidak menutup kemungkinan untuk menjadi pekerja sosial untuk sebagai konselor. Terima kasih Bapak dari Ibu dari Provinsi Jatim untuk usulnya tersebut. Insya Allah ini akan ditindaklanjuti dari segi hukum, mungkin dari Fakultas Syariah, dan psikologi dari Fakultas Psikologi ya. Dan di sini juga ada beberapa pertanyaan dari adik-adik KKN. Yang pertama dari anak kita Septia Nugraha yang menanyakan
memang benar ada, dia menanyakan apakah ada aturan perundang-undangan mengenai KDRT. Dia menyatakan bahwa meskipun aturan itu masyarakat tahu, tapi kadang-kadang tidak menutup kemungkinan KDRT masih tetap terjadi. Karena itu terjadi di luar kontrol emosi diri pribadi masing-masing, sehingga aturan yang dibuat pun tidak memberikan efek jera. Nah, untuk itu bagaimana kira-kira sanksi hukum yang bisa membuat efek jera bagi pelaku? Serta peranan kita, kalau peranan tadi sudah disinggung sedikit ya. Nah, bagaimana efek jera dari segi hukumnya, Ibu Rahmi? Ya. Baik, yang terakhir Bu Reni ya, saya komentari ya. Jadi dikeluarkannya Undang-Undang KDRT itu kan dalam rangka upaya pemerintah, upaya negara dalam melindungi HAM ya, melindungi HAM baik perempuan, anak, semua anggota keluarga itu. Apakah ada aturan yang bisa menjamin efektif? Nah, tentunya apalagi di negara kita yang masih serba terbatas ya, sarprasnya terbatas, SDM-nya juga belum memadai, kualitasnya maupun kuantitasnya. Jadi saya bisa bilang tidak ada gitu, tidak ada aturan yang bisa membuat jera. Orang sudah masuk penjara saja keluar kan lebih pintar, gimana mau jera? Bahkan belum ada riset yang menyatakan bahwa memang penjara itu tidak efektif gitu. Tetapi persoalannya tidak ada sistem yang sampai sekarang bisa menggantikan penjara. Ada penjara saja itu penuh gitu ya, penjara itu sampai penuh kapasitasnya. Apalagi tidak ada penjara seperti apa. Persoalannya tidak ada sistem yang bisa menggantikan sistem penjara yang kita anut sekarang ini. Jadi ya itu tadi jawabannya, tidak ada yang bisa membuat jera. Gitu. Apalagi tadi Pak Iredo sudah singgung bahwa dari karakter ya, dari karakter apa kepribadian itu justru yang menjadi faktor pencetus. Saya agak terkejut juga Pak Iredo ketika menampilkan data ya. Tadinya saya berpikir hanya faktor ekonomi yang menjadi pencetus utama, tapi ternyata justru dari kepribadian ya, kepribadian. Karakter kepribadian. Dari karakter ya, itu justru menjadi yang utama gitu, mengalahkan faktor ekonomi. Jadi kalau ditanya apakah ada aturan yang bisa membuat jera, tidak ada. Tidak ada aturan yang bisa membuat jera. Dan itu hanya upaya saja, upaya untuk menanggulangi dari aspek sistem hukum pidana seperti itu. Oke. Mungkin sebelum kita udah mendekati jam 3, pertanyaan dari Yusuf Fadli yang bisa dibahas oleh Pak Irido ya. Kalau tadi kita sudah membahas dari segi hukum, psikologi, nah ini dampak KDRT terhadap depresi anak. Ya, karena jika melihat keributan antara orang tua, sebenarnya bukan cuma tetangga saja, sebenarnya yang harus kita benar-benar jaga ini adalah anak sebagai korban KDRT yang secara tidak langsung bisa berdampak pada psikologis anak ya, perkembangannya. Bisa jadi pelaku-pelaku KDRT sebelumnya itu merupakan korban KDRT pada masa lalu. Mungkin belum bisa memaafkan, maka terjadilah KDRT berulang. Nah, mungkin dari sisi psikologi untuk mengatasi depresi anak, kira-kira bagaimana Pak Irido? Ya, terima kasih. Terkait dengan korban, tadi memang dijelaskan dampak korban KDRT itu bukan hanya terdampak kepada si korban saja, tapi orang-orang terdekat juga. Dalam hal ini misalnya anaknya, tentunya akan turut dipengaruhi atau terpengaruh oleh apa yang dia lihat, ya. Karena masa anak ini kan masa meniru yang paling tinggi ya, masa dia bisa memodifikasi perilaku, merekam yang ditampilkan oleh orang tuanya, kata-kata yang di awal itu cukup bisa terekam langsung oleh si anak. Nah, tentunya akan mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang anak itu sendiri.
baik secara psikologisnya, dia cenderung terbiasa antara dua. Ketika anaknya itu stres, ya, dia bisa menjadi sama, mendapatkan contoh, ya, dia akan bisa cenderung mudah untuk melakukan perbuatan kekerasan tersebut, atau dia akan memendam di dalam hatinya itu. Dia akan menjadi anak yang cenderung sangat pendiam gitu ya, anak yang cenderung tidak mampu beradaptasi ya, dikarenakan ada contoh dari orang tuanya tersebut. Nah, ketika hal-hal aspek-aspek tumbuh kembang anak ini sudah terpengaruh, maka perlu pendampingan. Nah, pendampingan di sini ya, di sini ada kaitannya juga dengan pertanyaan dari Prof. Jatim ya, yang Prof. Jatim. Pendamping yang diperlukan ini misalnya ada fenomena bagaimana misalnya dengan anak-anak mahasiswa ataupun konselor yang masih bertindak sebagai mahasiswa ya, baik mahasiswa psikologi atau mahasiswa bimbingan konseling Islam, atau mahasiswa yang memiliki pernah ikut workshop, ya memang ada batasan-batasan ya terkait dengan pemberian treatment. Misalnya tahapan konselor dia hanya bisa proses konselingnya itu tidak sampai seperti seorang psikolog misalnya, ya. Tidak sampai psikolog kan pemberian treatment yang memang sudah memiliki kompetensi mereka, seorang psikolog, ya. Psikolog anak dalam hal ini ya, misalnya dia kaitannya anak. Nah ini perlu ada misalnya nama yang Kak Seto itu PPA ya, yang perlindungan anak itu ya. Saya rasa ada ya di setiap kota ataupun daerah ya. Nah itu bisa dari perangkat-perangkat perangkat pemerintah dulu untuk mengusulkan ya. Nah, misalnya ketidakberdayaan dari istrinya tadi. Nah untuk anak ini menjadi anak yang sehat. Sehat yang dimaksud ini bukan sehat dia besar badannya saja, tapi sehat secara psikologis ya. Karena dia tertekan melihat fenomena di rumahnya. Misalnya ayahnya pukul menampar ibunya ya. Ini anak menjadi contoh role model orang tua itu. Role model yang utama bagi seorang anak tentunya orang tua. Terkadang ya saya juga punya anak masih kecil ya. Masih kecil. Saya rasa bapak dan ibu yang hadir sini memiliki pengalaman yang luar biasa ya terkait dengan mendidik anak ini. Ya role model untuk memberikan contoh ke anak itu ya anak pasti akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam teori John Locke itu tabula rasa, bahkan dalam hadis juga dikatakan kan, anak itu akan dibentuk seperti apa ya dari orang tuanya, bagaikan kertas putih kan, bagaikan kertas putih yang membentuk seorang anak itu ialah dari didikan orang tuanya, mau jadi seperti apa. Nah ketika anak ini memang sudah terpengaruh aspek-aspek tumbuh kembang dalam hidupnya, dalam dirinya, fisiknya, psikisnya, itu perlu ada pendampingan. Dalam hal ini, dengan pertanyaan dari Prof. Jatim, tentunya ada batasan yang bisa memberikan treatment. Misalnya gini, untuk memberikan treatment yang sifatnya psikoterapi ya, kognitif behavior terapi atau dan lain sebagainya, tentunya harus ada klasifikasi ya, klasifikasi kompetensi khusus ya. Kalau hanya sifatnya pendampingan kompetensi yang secara umum saja ya saya rasa dia terdaftar sebagai relawan pendamping yang memang bisa dipercaya ya boleh. Misalnya untuk di awal Pak RT dalam hal ini misalnya, Pak RT atau ada kebenaran mahasiswa KKN nih berada di sana untuk membuka konseling misalnya, konseling gratis untuk para ibu-ibu ataupun adik-adik remaja, itu saya rasa oke. Hanya saja ketika udah ada batasan tertentu yang harus memberikan treatment, intervensi psikologis, nah itu saya rasa harus pada orang yang tepat. Seperti itu.
Seperti itu Pak Yusuf dan Prof. Jatim. Ya mungkin Bu Reni, saya hanya menambahkan sedikit ya. Kalau ketika orang tua itu berantem gitu ya, kemudian melihat gelagat anaknya berubah perilakunya, misalnya jadi pendiam, jadi itu harus cepat-cepat, saya kira cepat-cepat harus dikonsultasikan ke pihak yang ahlinya gitu, psikolog. Kemudian jadi orang tua juga memang tidak mudah ya, tapi harus bijak gitu. Harus membuat kesepakatan antara suami istri itu. Bagaimana ketika terjadi silang pendapat, apakah kalau mungkin di dusun rumahnya besar gitu mungkin bisa lebih ini ya. Anaknya di depan, kalau ribut berlari ke belakang, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisinya tinggal di kompleks, sudah kecil, mau nggak ada lagi ya, harus pandai-pandai, orang tua harus bijak itu kesimpulannya. Jangan sampai si anak yang masih sensitif itu jadi korbannya. Untuk adik-adik yang mungkin belum berumah tangga, adik-adik mahasiswa. Nah, harus membuat kesepakatan dengan pasangan itu. Bagaimana kedepannya karena pasti akan terjadi pertengkaran. Tidak terjadi perselisihan, itu tidak ada. Pasti dalam rumah tangga. Sekarang bagaimana menyikapinya saja, apakah mau main keras-kerasan, model ributnya itu berantem, apakah ributnya pakai bahasa Inggris supaya anaknya nggak ngerti. Nah, bisa saja membuat kesepakatan seperti itu. Mungkin Bu Reni pakai bahasa Inggris kalau ribut sama suaminya. Mungkin itu saja Bu sarannya ya. Jadi orang tua harus bijak gitu, supaya anaknya tidak jadi korban. Terima kasih. Mungkin masih ada yang lainnya. Masya Allah. Untuk pertanyaan nampaknya sudah dibahas ya. Ada yang tertinggal nggak nih Pak Edo? Oke, untuk link form kehadiran silakan Bapak Ibu peserta diisi. Untuk link materi tadi sudah diberikan oleh host kita, dua materi dari Ibu Rahmi dan juga Pak Edo sudah diberikan di chat untuk di-download. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Holidi yang setia sampai hari ini menyimak. Kemudian juga ada terima kasih Prof. Juga dari pihak luar dari Jawa Timur. Ini ada yang ini mau nanya. Ada yang bertanya ya? Oke, silakan yang bertanya langsung. Ini kan Ulin. Ibu ini ya dari ini ya PPT Prof Jatim ya. Ya. Di ini dulu. Di unmute dong. Iya. Udah, Ulin? Oh, cukup. Ibu dari Prof Jatim tadi melambaikan tangan. Oke, sungguh menarik ulasannya bahwa KDRT ini juga merupakan salah satu dampak dari pandemi COVID. Betapa selama 4 bulan ini mungkin ada beberapa dampak yang terjadi di masyarakat kita, dan salah satunya adalah KDRT. Dan ini merupakan permasalahan yang ada di sekitar kita, betapa pengurangan pegawai, penurunan pendapatan, itu bisa mempengaruhi karakter pasangan. Dan memang untuk efek jera dari segi hukum itu sudah dibuat hukum yang sudah dibahas oleh Ibu Rahmi, namun ya efek jera itu tadi seperti yang dibahas oleh Pak Edo, bahwa itu tergantung juga karakter psikologisnya. Jadi di sini peranan kita sebagai masyarakat untuk melindungi korban KDRT, karena pelaku itu akan siapa saja bisa jika terdampak psikologisnya, emosinya mungkin akan melakukan KDRT, dan kita sebagai masyarakat ini
memiliki peranan penting untuk memberi perlindungan kepada korban tersebut dan terutama memberikan penyembuhan trauma khusus kepada anak-anak yang terdampak oleh KDRT tersebut, karena seperti yang dikutip oleh Pak Irido tadi bahwa anak itu merupakan kertas putih yang akan diwarnai oleh pengalaman hidupnya. Dan tak terasa 3 jam sudah kita melakukan pembahasan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik dari aspek hukum dan juga psikologis. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kepada Tidak foto ya Ulil ya. para peserta, untuk link materi nanti akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Jadi mohon link absensi silahkan diisi, dan mungkin juga akan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mendownload materi, insya Allah nanti kita akan kirimkan beserta sertifikat dan materinya. Dan Bapak Ibu yang mungkin videonya masih hilang, mungkin bisa ditampilkan, bisa foto agar tidak hitam Bapak Ibu, karena dokumentasi terkadang ini diperlukan oleh Bapak Ibu yang ingin memberikan laporan juga kepada para mahasiswa dan mahasiswi kita sebagai laporan harian kegiatan KKN 73. Karena saya selaku DPL kalau tidak ada fotonya saya bilang wah ini tidak sah, ini pasti orang lain yang punya, tapi diambil. Oke, silakan adik-adik juga Bapak Ibu untuk fotonya, dari host mungkin bisa mengambil foto. Kita mulai karena kita masih ada 55 peserta, mungkin akan ada 3 slide kalau dari laptop. Mungkin kita mulai dari sekarang. Dari bagian host bisa kita foto. Oke ya, sudah cantik. Yang memakai jilbab silakan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, ini baru slide pertama ya. Ada 3 slide. Mungkin saya kurang tahu posisi Bapak Ibu berada di mana. Mungkin kita ulang lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga nih saya ambil ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan memang link ini kita juga punya link YouTube. Alhamdulillah diberikan link YouTube jika Bapak Ibu ingin mengulang pembahasan yang sudah diberikan oleh 2 narasumber kita tadi, mewakili dari semua pihak pimpinan UIN Raden Fatah, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan berpartisipasi pada kegiatan ini, kepada 2 narasumber kita, Ibu Siti Rohmiatun dan Pak Rido, beserta Ibu Sefriani sebagai Ketua LP2M, dan juga Prof. Zuhdi dan Prof. Holidi yang mensupport kegiatan ini, beberapa pihak pimpinan UIN Raden Fatah yang hadir, ada Ketua LP2M, dan pasukannya yang berada di sini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di webinar selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih Oke. semuanya. Sama, terima kasih. Insyaallah akan ada terus webinar dari. Terima kasih, Sob. Sambung menyambung. Sambung-sambung. Terima kasih Bu Siti, Pak Edo. Sama-sama. Terima kasih Bu Siti, Maimunah, makasih. Pak Edo. Linda, Oh, Pak Wo, Pripun, makasih Pak, Pak Wo. pripun? Ada Pak Watu, Ibu. Iya. Iya, makasih Bu. Ya. Pak. Oke. Pak Wo, Pak halo. Iya, umumnya. Terima kasih Wardi semuanya. Bonek buatan umum. Masih di jalan Bu Reni? Udah sampai rumah. Kalau sudah bisa pakai virtual background ini saya sudah berada di rumah berarti. Alhamdulillah tadi saya mengawal mahasiswa kita yang dari Kamboja untuk tes swab COVID-nya ya, karena persyaratan untuk bisa berangkat menggunakan pesawat itu harus membawa tes
COVID. Alhamdulillah hasilnya semuanya non reaktif. Jadi mereka akan bisa pulang pada tanggal 23 Juli nanti. Alhamdulillah saya dapat info Jumansa, apa tuh namanya? Yang direktorat ya? Jumai. Berhentiin aja kayaknya live YouTube-nya ini Pak Ulil. Oh iya, live YouTube-nya boleh Pak Ulil di stop dulu. Oke.